Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam agama cinta, merdeka. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puja puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi kebangsaan dengan menghadirkan para tokoh lintas iman. Hadir dari Sabang meskipun kurang jauh sedikit, yaitu Pendeta Poltak Marbun, tidak sampai di Sabang ya, tepatnya di daerahnya Tulang, yaitu di daerah Batak di Sumatera Utara. Dan hadir pula ini yang benar-benar dari Merauke, Romo kita, Bapak Pastor kita ya, dari Merauke hadir kumpul bersama kita. Hadir juga yang dari Jawa Timur, ada Gus Arif, Gus Durian Nganjuk, Kornas Banser ya. Beliau satu alma mater dulu dengan Gus di Undar, Universitas Darul Ulum Jombang. Dan hadir juga yang ada di ibu kota, ada Ustadz Abdul Jamil Wahab, mudah-mudahan sudah masuk ya. Beliau bertugas di Kemenak RI, di Litbang. Dan juga ada dari Jawa Tengah, Romo kita dari komunitas Rohaniawan Buddha. Dan juga hadir saudara kita dari komunitas Hindu, Romo di Jakarta ya Romo, Gus kurang begitu tahu. Dan juga dari Konghucu, ini cukup jauh juga ya, yaitu di daerah Manado, Sulawesi Utara. Ini sangat luar biasa. Negara-negara lain terbentuk, terhimpun karena kesamaan tempat, karena kesamaan adat istiadat, karena kesamaan agama, ataupun karena kesamaan ras. Sementara negara kita Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, semuanya berbeda. Berbeda warna kulit ya. Gus tinggal di Banten, tapi aslinya Madura, nggak hitam, nggak juga putih, ya, kuning nggak, ya, hitam kecoklat-coklatan. Ada Bapak Pendeta kita yang dari Merauke, ya, Gus udah hitam, lebih hitam, ya. Ada yang dari mana? Manado, ya, ganteng-ganteng, cantik-cantik kayak bule ini, ya, kayak WS Jimmy Yosandi ini. Kalau main ke Manado ini elok-elok sama dengan ke Bandung. Nah itu Habib Ja'far Shodiq ini sudah masuk ya. Beliau ini Arab tapi kelahirannya di Jawa Tengah. Sehingga kulitnya tidak kayak Arab lagi, sudah mirip-mirip Jawa. Ini hebat dan luar biasanya Indonesia kita. Kita terlahir, alhamdulillah, puji Tuhan, sudah dalam keadaan merdeka. Kita wajib hormat, takdim, bangga kepada founding father kita, kepada para pendiri bangsa kita yang telah mendirikan bangsa Indonesia ini. Di antara perbedaan suku, di antara perbedaan agama, di antara perbedaan adat istiadat, di antara perbedaan bahasa, semuanya dapat dipersatukan di tanggal 17 Agustus 1945 hanya dengan secari kertas yang mana telah beratus-ratus tahun bangsa kita, negara kita dijajah oleh para kolonialis. Baik itu Jepang, Belanda, Portugis maupun Inggris. Nah, bagaimana kita semuanya ini, terlebih-lebih para tokoh agama, bisa mensyukuri nikmat Tuhan yang telah diberikan
oleh founding father kita atas kemerdekaan bangsa dan negara. Mana kita bisa tetap terus merawat kemerdekaan ini dengan menjaga dan melestarikannya, serta bagaimana mewujudkan cita-cita kemerdekaan tersebut, yaitu terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa adanya diskriminasi syarat. Ini adalah future, ini adalah target, ini adalah harapan yang diharapkan oleh pendiri bangsa ini dengan memerdekakan negara Indonesia, yaitu terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa adanya diskriminasi syarat. Tetapi masih banyak kita lihat bagaimana orang beribadah ini yang ada di Indonesia merupakan bagian daripada nilai dasar bangsa kita, yaitu Pancasila, yang mana di dalam sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana nilai ketuhanan ini bisa merefleksikan pada hidup dan kehidupan masyarakat Indonesia, baik secara pribadinya selaku orang beragama dan kepada masyarakatnya, kepada bangsa dan kepada negara. Disinilah perlunya kita sama-sama dapat mewujudkan nilai-nilai Pancasila ini, khususnya bagaimana Garuda kita yang berdiri tegak di lambang Pita Bhinneka Tunggal Ika ini dapat kita wujudkan. Akan tetapi agama yang memiliki nilai yang sangat luar biasa, nilai cinta kasih, nilai kedamaian, nilai rahman, nilai rahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, di dalam bahasa Islam, aku tidak utus engkau hai Muhammad, termasuk di dalamnya yaitu umat Islam yang ada di seluruh dunia ini, illa kecuali rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, bagi seluruh umat manusia, bukan hanya untuk umat Islam saja. Akan tetapi kenyataannya, sayang sungguh disayang, banyak orang mengatasnamakan agama, memerangi, memusuhi, bahkan berperang pun atas nama agama. Kenapa semuanya ini terjadi? Karena adanya perselingkuhan kekuasaan dengan agama, sehingga kekuasaan yang berada pada daging, yang mana daging ini tempatnya syahwat, tempatnya nafsu, nafsu kekuasaan, nafsu menguasai, nafsu pengen menang. Hilanglah nilai agama, yang mana agama ini letaknya di dalam roh ataupun di dalam hati. Kekuasaan ada dalam daging, sementara agama ada pada roh. Ini kalau tidak orang-orang yang dipakai oleh Tuhan seperti para nabi dan rasul, maka sulit sekali menyatukan antara nilai-nilai ketuhanan dengan nilai-nilai kekuasaan. Bukannya agama yang lebih muncul, justru kekuasaan daging ini yang lebih muncul, sehingga banyak sekali terjadi peperangan-peperangan yang ada mengatasnamakan agama. Banyak sekali pertikaian yang ada yang bertopengkan agama. Maka melalui agama cinta ini, bagaimana kita kembalikan nilai-nilai ruh sesungguhnya daripada agama, yaitu cinta, yaitu kasih. Dengan cinta dan kasih, maka kita akan bisa mewujudkan perdamaian. Maka kita bisa menjadi duta perdamaian.
damai untuk diri kita sendiri, damai untuk sekitar kita, damai untuk masyarakat luas, damai untuk seluruh umat manusia. Dengan agama cinta inilah bagaimana kita benar-benar bisa menjaga citra dan nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai ketuhanan. Kalau kita mengaku dipakai Tuhan, kalau kita mengaku sebagai khalifahnya Tuhan, maka sifat yang utama Tuhan bukan kebencian, tetapi sifat Rahman dan Rahim, sifat welas dan asih, sifat cinta, kasih, dan sayang. Kembali kepada tema kita, banyak sekali saat ini para penceramah-penceramah yang ada, yang kita dengarkan, terlebih-lebih di saat era reformasi ini, yaitu di era kebebasan. Banyak sekali orang yang dadakan jadi penceramah, orang yang dadakan yang jadi mubalek, orang yang dadakan menjadi pengkhutbah. Padahal untuk menjadi penceramah ataupun ustadz, mungkin di agama lain juga sama kayak Gus ini, harus melalui beberapa jenjang. Untuk menjadi kiai, untuk menjadi ustadz, harus menjadi santri ataupun murid. Kalau murid di sekolahan umum, kalau santri ini adalah murid di pendidikan agama. Gus 6 tahun di pondok pesantren Gontor Ponorogo, masih merasa sangat bodoh, maka harus pindah mendalami kitab kuning di Tebu Ireng. Ngelap berkah daripada kefasihan membaca Al-Quran ke Kiai Haji Adran Ali di Cukir, Jombang. Untuk ngelap berkah kitab juga ke Pondok Tambak Beras, Jombang. Dan untuk bagaimana agar sama dengan orang-orang, padahal Gus itu tidak suka titel-titelan, agar bisa menjadi sarjana, maka harus kuliah di Fakultas Usuluddin di Perbandingan Agama di Universitas Darul Ulum Jombang, yang saat itu sama Gus Arif ini, ya. Tapi Gus masih tetap menjadi kiai kampung, kiai desa, ya, yang penting menjadi orang manfaat. Ada sekjennya PBNU, ya, itu adik kelas Gus di Undar, ya. Ada di Gontor ini banyak teman-teman Gus yang menjadi pejabat. Kalau Gus cukup menjadi orang, tidak perlu menjadi orang penting, yang penting berbuat sesuatu yang penting untuk bangsa dan negara. Apabila kita bisa menjadi orang penting, melakukan hal-hal penting seperti Bapak kita Presiden Jokowi. Jadi presiden berbuat, kerja terus, bangun bendungan, bangun jalan tol, bangun Papua, yang mana dulu tidak pernah diperhatikan. Dengan Presiden Jokowi ini, banyak langkah-langkah penting yang dilakukan. Inilah orang yang hebat. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para narasumber yang kami cinta sayangi. Disinilah maka perlunya bagi para penceramah ini, bukan hanya agama Islam sekali lagi, tapi semua agama yang ada, perlu adanya sertifikasi. Penceramah, ustadz, mubalek, pengkhutbah, ya, baik itu romo, baik itu kiai, baik itu pedanda, baik itu biksu, baik itu biksuni, baik itu pendeta. Semuanya ini adalah dokter. Seperti kita melihat dokter gigi, ini dokter fisik atau dokter jantung. Para penceramah ini, para ulama ini, para pedanda, biksu, dan lain sebagainya, ini adalah dokter rohani. Kalau seorang dokter tidak memiliki sertifikasi ataupun keahlian yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, maka apa yang terjadi? Kalau dokter jantung bisa malpraktek, bisa mati orang ini, kan gitu, Orang sakit dikasih apa? Orang
Datang ke dokter, sakit jantung, dikasih obatnya anjing, kan gitu. Akhirnya kejar-kejar, ngak kayak anjing begitu, ya kan. Ini terjadi malpraktek. Maka keahlian yang sifatnya sangat spesifik semacam ini perlu adanya sertifikasi, perlu adanya suatu bentuk pernyataan yang resmi. Para dokter meskipun lulus sarjana untuk mencapai ke ID saja diperlukan praktek. Sama juga para santri ini. Mesantren di Gontor selama 6 tahun. Ijazah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian ya, para narasumber. Dan juga pendeta Romo Biksu ya. Ini tidak dikeluarkan oleh kiai kami, Kiai Haji Imam Jarkasi waktu Gus di Gontor dulu. Harus apa? Praktek minimal ya, lapangan kerja, ngabdi di pondok pesantren lain minimal 1 tahun sampai 3 tahun. Baru ijazah dari pesantren dikeluarkan. Nah, di era reformasi begini, yang penting ada orang yang berani menghantam habis pemerintahan yang ada. Seakan-akan seperti bola salju, ada saja kekuatan di belakangnya, diundang sana, ceramah di sini. Nah, ini kan membingungkan kita semuanya. Basic keilmuannya saja tidak ada. Kita ini, khususnya gue sebagai umat Islam, malu melihat para ustadz yang ngaku dirinya ustadz semacam itu. Nah, di sini Menteri Agama melakukan langkah-langkah yang positif. Ayo, mari sama-sama kita para tokoh agama ini mendukungnya. Pentingnya sertifikasi. Baik itu sertifikasi kekhususan daripada ilmunya. Kalau dia menjadi penceramah umat Islam, dulu mondok di mana? Pendidikan keagamaannya apa? Apa sudah mempelajari bahasa Arab, nahwu, shorof, tafsir-tafsir yang ada, asbabun nuzul, hadis-hadis yang ada. Hadis itu ada sahih, ada dhaif, dan ada hasan. Dhaif sendiri juga masih terbagi-bagi. Yang mana ilmu ini tidak bisa ditempuh dalam waktu 1-2 tahun. Gus untuk mencari ilmu di pesantren 17 tahun. Dan masih merasa diri Gus ini masih bodoh dan sangat bodoh. Terus belajar agar bisa memahami agama Islam dengan baru bisa pegang mic. Sudah jadi penceramah. Tidak jelas apa pendidikan keagamaannya dulu. Sudah berani tampil di media sosial. Apalagi sekarang orang-orang bisa membuat media sendiri, baik melalui kanal YouTube maupun kanal-kanal media sosial yang lainnya. Dengan ceramah-ceramah yang dilakukan oleh orang yang mengaku ustadz, oleh orang yang mengaku penceramah, dengan tanpa kekuatan dalil dan dasar-dasar yang ada, sehingga menimbulkan kebingungan umat. Kalau bingung saja tidak apa-apa. Justru sering sekali kita dengarkan orang atau penceramah yang sudah dipanggil ustadz, yang sudah dipanggil mubalek, berceramah tanpa tabayun terlebih dahulu, menyampaikan suatu bentuk narasi yang bikin kegaduhan. Contoh soal saat ini dengan adanya pandemi. Sehingga pemerintah Indonesia dan juga kerajaan Arab Saudi menunda adanya penundaan haji ini. Sudah diviralkan dalam ceramahnya yang tidak-tidak. Setelah ada teguran dan lain sebagainya, baru mengatakan tabayun. Arti tabayun itu sebelum menyampaikan, dicari di arti tabayun itu klarifikasi dulu, baru disampaikan. Bukan disampaikan terlebih dahulu. Begitu ada kesalahan tabayun, itu namanya fitnah.
Nah, hal yang semacam ini kita harus mendukung ya kepada Menteri Agama. Apalagi hal ini didukung oleh aparat penegak hukum, yaitu dengan Kapolri yang baru, untuk menciptakan suasana keagamaan yang adem, ayem, kondusif. Perlu adanya moderasi agama. Dua hal penting ini dari Kementerian Agama yang baru, yaitu pentingnya sertifikasi penceramah. Ditambah lagi sertifikasi wawasan kebangsaan. Ini penting. Jangan sampai seorang ustadz, seorang pendeta, seorang pendanda nggak ngerti sejarah tentang bangsa dan negara kita, sehingga dengan mudahnya kemasukan isme-isme transnasional. Kalau yang ada di daerah Jawa dan Sumatera ini mayoritasnya adalah komunitas Islam, maka di sini banyak sekali diserang oleh kelompok orang-orang yang hendak menghancurkan Indonesia ini dengan topeng agama Islam. Yang ada di Indonesia Timur banyak dari kelompok mayoritas umat non-Muslim, khususnya Kristen dan Katolik. Disinilah banyak para pendeta, para romo yang direkrut oleh intelijen-intelijen asing untuk kepentingan mereka memecah belah bangsa ini dengan topeng agama. Bila para tokoh-tokoh agama memiliki wawasan kebangsaan yang luas, memiliki wawasan kebangsaan yang baik, maka isme-isme transnasional, isme-isme dari luar yang hendak menghancurkan bangsa dan negara ini dapat ditepis dengan baik. Bahkan apabila para penceramah ini memiliki wawasan kebangsaan dan moderasi beragama, maka di dalam setiap ceramahnya senantiasa mewasiatkan, menitipkan kepada para santri, kepada para jamaatnya, agar menjaga bangsa dan negara ini tetap dalam keadaan aman, damai, dan tentram. Tetapi kalau tidak memiliki wawasan kebangsaan, sedikit saja diprovokasi, ya, maka akan terseret. Nggak ada itu hukum selain hukum Tuhan, kan gitu. Nggak ada itu di dalam Quran, hukum Pancasila, yang ada khilafah dan lain sebagainya. Nah, tidak memiliki wawasan kebangsaan, mudah sekali hanya termakan isme-isme yang ada. Sementara pendidikan Pancasila juga tidak diajarkan. Ini PR berat kita semuanya selaku anak bangsa, terlebih-lebih kepada para tokoh agama. Melalui mimbar agama cinta ini, ayo mari sama-sama kita dukung konsep ataupun kerja. Mudah-mudahan ini tidak jadi wacana saja dari Kementerian Agama. Yaitu apa? Satu, sertifikasi penceramah seluruh agama. Dikuatkan dengan paling tidak sertifikasi wawasan kebangsaan bagi penceramah. Ini perlu, ini penting. Karena Indonesia ini negara yang sangat religius. Ucapan pembicaraan daripada para tokoh agama sabtoning pandito ratu, kata orang Jawa, ya. Ini penting sehingga manusia ini berbicara sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. Orang berbicara adalah dari otak. Otak menyampaikan di dalam pembicaraan. Otak ini terisi daripada apa yang dia pelajari, apa yang dia miliki. Apabila seorang penceramah tidak memiliki wawasan kebangsaan, wawasan keindonesiaan, maka sulit sekali akan membicarakan tentang nilai-nilai nasionalisme pada bangsa dan negara kita di dalam setiap khutbahnya. Dan mudah sekali diprovokasi oleh kepentingan-kepentingan asing demi kepentingan kelompok tersebut, yang mana disampaikan di dalam mimbar agama seakan-akan itu dari agama, padahal agama hanya dijadikan alat. Mari para peserta webinar semuanya,
kita dengarkan para narasumber kita yang sangat luar biasa ini dari 6 agama. Insya Allah semuanya telah hadir. Semoga apa yang disampaikan para narasumber ini kita sampaikan kepada Kementerian Agama, kita sampaikan kepada Kapolri, dan kita resum nantinya agar suara-suara daripada para tokoh lintas agama ini dapat didengar, sehingga kebijakan apa yang telah dikeluarkan bukan hanya dijadikan wacana, benar-benar dapat dilaksanakan, yaitu satu, adanya sertifikasi bagi penceramah seluruh agama, baik itu tentang sertifikasi keilmuan keagamaannya dan juga wawasan kebangsaan. Dan yang kedua, ayo terus kita dorong pentingnya moderasi beragama, sehingga para penceramah ini memiliki pemikiran yang luas, tidak sempit. Berceramah, berdakwah, bagaimana memfirmankan ayat-ayat Tuhan ini tidak menyinggung daripada agama orang lain. Kalau kita dicubit sakit, ayo jangan mencubit orang lain. Kalau kita umpamanya Gus agama Islam, agama Gus dihina, agama Gus diperolok-olok, maka kalau ngaku dirinya beriman, pasti hatinya merasa sakit. Karena memiliki cinta. Dengan cinta, memiliki cemburu. Maka, kalau agama kita dihina orang lain, sakit. Janganlah menghina agama orang lain di dalam ceramah. Apabila saudara-saudara kita mau beribadah di Indonesia Timur, dipersulit rumah ibadahnya. Wahai saudara-saudaraku yang ada di Jawa dan Sumatera ini, jangan kau persulit saudara-saudara non-muslim yang membuat rumah ibadah yang saat seperti ini terjadi di Ponorogo. Ini semuanya diperlukan moderasi. Diperlukan moderasi para tokoh-tokoh agama. Dengan 6 agama ini, bukan menjadi negara yang dikit-dikit ramai dengan topeng agama. Justru dengan 6 agama ini, semuanya mengajarkan cinta, semuanya mengajarkan kasih, semuanya mengajarkan rahman, semuanya mengajarkan rahim, damai, damai. Kalau di negara lain satu agama, satu kedamaian, di sini harus ada 6 kedamaian, sehingga Indonesia lebih adem, lebih ayem, dan lebih sejuk. Demikian dari kami, salam agama cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.